إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يستجاب له رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Segala puji milik Allah, salawat bertangkikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali dengan melafalkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tilawah hadirin An-Nisa ayat yang pertama. Quran surah An-Nisa ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا terakhir wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu
Sesungguhnya Allah selalu mengawasi dan menjaga apapun yang kalian kerjakan. Hadirin, para ulama menjelaskan ayat ini membuat kita harus sadar bahwa nenek moyang kita adalah Adam dan Hawa. Lalu berikutnya, ayat ini juga membuat kita harus tersadar bahwa fitrahnya manusia itu adalah menikah antara laki-laki dengan perempuan. Bukan ya laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan, bukan, tapi laki-laki dengan perempuan. Jadi ini juga termasuk bagian daripada yang harus diteliti dan diperhatikan. Gak ada pernikahan antara bangsa manusia dengan bangsa jin. Yang ada ya manusia dengan manusia. Lalu terus para ulama juga mengatakan tentang terkait hal tersebut. Yang dimaksud dari ayat ini disebutkan dalam tafsir Muyassar, wahai manusia, berpegang teguhlah kalian kepada perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Dialah Allah zat yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, Adam alaihissalam, dan dari istrinya Hawa alaihissalam. Selanjutnya ia menyebarkan kalian di seluruh penjuru muka bumi, sampai ada laki-laki perempuan di seluruh penjuru dunia itu, awalnya dari Nabi Adam dan Bunda Hawa alaihimus salatu wassalam. Terus hadirin jamaah dirahmati Allah, Allah juga berfirman dalam ayat ini, di antara kalimatnya adalah wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwa kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Maksudnya adalah, ya Allah, kami memohon dengan nama-namamu yang husna, asmaul husna, atau dengan menyebut nama Allah. Sabda Rasulullah dalam sebuah riwayat, ketika melihat anak muda berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lalu Nabi mengatakan, sungguh anak muda ini telah berdoa yang kalau dia meminta pasti tidak akan Allah tolak. Kenapa? Karena dia mengawali dengan menyebut ya Allah. Awalan doa yang paling ringkas, simple, kita selalu bisa untuk mengucapkannya adalah ya Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Sebut nama Allah yang mana kalian pasti akan menyebut terus di saat kalian meminta. Ini juga termasuk anjuran. Para ulama tafsir menjelaskan boleh meminta secara spesifik menggunakan nama Allah yang juga spesifik dalam Asmaul Husna. Berulang kali diulang-ulang. Ya Latif, mohon kelembutan. Ya Jabbar, mohon agar dikuatkan. Lalu kita punya kalimat ya Fattahu ya Razzaq. Wahai Allah yang maha pembuka segala pintu-pintu rezeki, maka bukakan rezeki untuk hambamu ini. Dibutuhkan untuk kita memilih apa yang mau kita sesuaikan sama hajat. Boleh kalau kita lagi butuh. Bukan berarti sebagian kita nanti mengambil yang enak-enak aja, bukan. Tapi justru Allah malah menganjurkan sebut namanya agar nanti disesuaikan pada hajat setiap hamba. Maka alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kalian itu nyebut aku atas permintaan-permintaan kalian, jangan sebut selainku, kata Allah. Wal arham maknanya adalah dan sambunglah silatu rahim. Dalam hadis Bukhari Rasul bersabda, sil man qata'ak. Yang namanya nyambung silaturahim itu bukan kepada mereka yang sudah terbiasa sambung silaturahim sama kita, bukan. Tapi yang namanya sambung silaturahim itu adalah menyambung man qata'aka, siapa yang memutus hubungan kepada kalian. Dan termasuk kenapa kok kalimatnya silaturahim? Silaturahim itu karena memang kita menyambung yang ada hubungan rahim dengan kita. Satu bapak, satu ibu, satu kakek, satu nenek, satu buyut, masih satu cangga. Yang ada hubungan rahim, sambunglah silaturahim. Sampai-sampai para ulama sering menasihati, fa'lam, ketahuilah oleh kalian.
nasab-nasab kalian, agar kalian tahu kepada siapa kalian nyambung silaturahim. Boleh jadi di antara kita ada saudara tapi lewat jalur mbah canggahnya atau lewat jalur mbah buyutnya. Seperti itu pula lah anak cucu kita besok. Mereka akan menyambung silaturahim dengan generasi-generasi yang datang di kemudian hari. Kita 100 tahun lagi mungkin ada yang gak kebaca dan gak kedetek. Cucu kita di mana, cicit kita di mana, mereka nikah sama siapa, punya anak berapa. Nah, perintah Quran, alladzi tasaaluna bihi wal arham. Perhatikan kepada siapa kalian menyambung tali silaturahim. Karena jamaah yang dirahmati Allah, ada pahala tersendiri nih, pahala menyambung tali silaturahim dengan pahala sila ukhuwah. Masing-masing tuh punya keistimewaan pahalanya sendiri-sendiri. Silaturahim ada dalam banyak asar, banyak riwayat. Man yurid ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Sabda Rasulullah, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, makna panjang umur di sini usianya itu penuh berkah sehingga masa amal soleh jari-jarinya buat dia itu panjang. Dan siapa yang mau diberikan luas rezekinya, falyasil rahimah, banyak-banyak sambung silaturahim. Nah, makna silaturahim ini secara spesifik adalah yang ada rahimnya, secara lebih luasnya adalah sambung kepada setiap anak cucu Adam, kepada setiap manusia. Kepada setiap manusia sambung silaturahim. Lagi juga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang disadari dari menyambung silaturahim itu adalah mengikat persaudaraan karena iman. Sebab silaturahim yang jauh lebih cenderung gampang awetnya ketimbang yang selain dengan iman. Karena iman itu pondasi yang mempertautkan hati seorang hamba kepada hati hamba yang lain yang saling mencintai karena Allah untuk bersaudara di atas landasan cinta kepada Allah. Karena kadang kita sering nemuin ya jemaah, case di lapangan itu kita sama saudara kandung rasanya seperti kepada orang asing, atau kita kepada om atau tante atau pak de atau bude yang kita tahu padahal beliau satu rahim, tapi karena mungkin kita jarang melandasi keimanan di dalam tautan persaudaraan karena faktor dan lain hal, latar belakang yang berbeda, lalu terus kemudian fokusnya yang satu mencari apa, yang satu mencari negeri akhirat, sehingga nggak connect, frekuensinya nggak sama. Seperti ibarat sebuah HT itu akan nyambung kalau frekuensinya sama. 79,09, 78,85, 72,25 akan nyambung kalau frekuensinya sama. Assalamualaikum, baru terdengar dari sebelah sana. Iya, assalamualaikum. Pinjam jalur tolong, akan nyambung hadirin. Frekuensinya sama. Manakala yang terjadi frekuensinya beda, di sini 72, di sana 79, gak nyambung, gak sinkron. Yang satu karena iman, yang satu karena perkara cuan, gak nyambung, gak sinkron. Yang satu karena perkara tauhid, yang satu karena teramat cinta muluk kepada dunia, gak nyambung, gak sinkron. Walhasil, kadang terdengar di tengah-tengah telinga kita persahabatan kepada orang yang sudah lebih dulu bersama duduk di majelis ilmu kerasa lebih hangat ketimbang persahabatan yang kita masih jauh daripada ilmu. Faktornya tadi hadirin, karena wattaqullah, persahabatan itu dilandasi dan disadari dengan teguh bahwa dia landasan pondasi utamanya adalah bertakwa kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang mereka udah sama-sama faham kalau memintanya hanya kepada Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan sambunglah kalian semua arham, tali silaturahim.
nikahi. Dan takutlah kalian, kata para ulama, dan takutlah kalian terhadap pemutus tali persaudaraan di antara kalian setelah Allah ikat persaudaraan kalian dalam keimanan. Apa yang bisa memutus? Apa yang bisa membuat orang yang tadinya bersaudara karena Allah lalu putus? Imma salah satunya ini kembali kepada masa jahiliyahnya, atau imma adapun salah satunya ini menjauh dari Allah. Biasanya itu yang membuat putus. Ada salah niat dari persahabatan yang sekarang dijalin. Ada salah niat, hadirin. Maka sangat bahaya banget kalau landasan pondasinya sudah selain karena Allah. Siapapun kalau sudah landasan pondasinya selain karena Allah, agak-agak runyam jemaah. Dia akan bersahabat karena yang bersahabat karena cuan, dia persahabatannya hanya sebatas karena faktor cuan yang didapatkan. Saat sudah nggak ada lagi cuannya, bangkrut, mulai saling menjauh satu sama lain. Bersahabat karena hobi, hobinya sudah nggak lagi sama, berpisah juga persahabatannya. Bersahabat karena cc motor yang sama, saat motornya sudah nggak lagi sama, hilang juga persahabatannya. Tapi siapa yang bersahabat karena Allah, mencari ridhonya Allah, harap-harap cemas agar Allah ridho pada dirinya, maka itu persahabatan yang cenderung lebih awet karena persahabatan dibangun atas dasar iman. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan sesungguhnya Allah atas apapun yang kalian kerjakan raqiba, Maha mengawasi. Allah tahu banget gerak-gerik, derap langkah, mau kemana, dari mana, mau kemana lagi, tadi sesudahnya dari mana lagi, Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi membacakan salah satu ayat, yang ayat ini masyhur, wa asirru qaulakum awi jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Quran surah Al-Mulk ayat 23. Mau kalian jahar ataupun kalian sembunyi-sembunyi, Allah tetap zat yang maha tahu. Termasuk ayat ini, innallaha kana 'alaikum raqiba, atau maknanya sesungguhnya Allah maha mengawasi apapun keadaan kalian. Artinya Allah tahu kita sakit, Allah tahu kita sudah berjuang, Allah tahu kita capek. Dan ketika kita tertimpa musibah, Allah tahu kita tertimpa musibah. Ketika kita tertipu pun Allah tahu kita tertipu. Ketika kita berbuat yang mendatangkan cintanya, walaupun tidak satupun orang berterima kasih atas amal soleh dan perbuatan baik yang kita lakukan, tapi Allah juga tahu saat kita bermaksiat walau kita dalam kesendirian. Jadi innahu alimun bidzati sudur, atau itu juga bermakna innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah paling tahu atas kalian wahai hamba-hamba. Jadi berulang kali hadirin, diulang lagi kalimatnya yang sama. Tulis di kolom komentar, tidak ada hamba yang punya privasi di hadapan Allah. Kita bisa punya privasi di hadapan anak kita, pasangan kita, orang tua kita, tapi kita nggak pernah bisa punya privasi di hadapan Allah. Walaupun kita sendirian dalam kamar tertutup, pintu tertutup, jendela tertutup, semua lampu dipadamkan, semua penerangan dimatikan, Allah tetap tahu apa yang kita lakukan. Inilah makna innallaha kana 'alaikum raqiba. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Dijelaskan para ulama, maksudnya adalah berikan kepada anak-anak yang telah ditinggal mati oleh ayah-ayah mereka sebelum usia balik, sedangkan kalian berstatus sebagai penerima wasiat untuk menyampaikan harta kepada mereka setelah capaian
usia baliknya, yakni usia yang mampu membedakan antara baik, buruk, benar, salah, halal, haram. Dan kalian telah dapat kepada mereka dan kalian telah melihat kedapatan kepada diri mereka adanya kemampuan untuk menjaga harta yang diberikan. Ada 3 syarat. Yang pertama, ada 3 syarat untuk memberikan harta kepada mereka yang ditinggal wafat ayahnya. Syarat pertama, tulis di kolom komentar, kita penerima wasiat. Syarat kedua, mereka mencapai usia balik. Tapi ternyata dijelaskan para ulama, mencapai usia balik aja nggak cukup, tapi kalian melihat adanya kemampuan dalam diri mereka perihal mengelola harta. Jadi syarat yang ketiga, adanya kemampuan mereka mengelola harta. Yang pertama, kita menerima wasiatnya. 2, mereka balik mencapai usia baliknya. Yang ketiga, kemampuan mengelola harta. Mereka mampu mengelola harta. Kalau mereka mampu, maka kita berikan kepada mereka. Tapi kalau mereka walaupun usianya balik, tapi kok perilakunya kayak anak-anak, masih boros, karena kan ada-ada aja ya. Zaman dulu Usama bin Zaid jadi panglima jenderal umur 17 tahun, membawahi Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan para sahabat senior lainnya. Dan para sahabat senior nurut sama anak usia 17 tahun. Karena beliau yang dipilih Rasulullah SAW. 17 tahun sudah sedewasa itu, sudah sematang itu, sudah sekeren itu pencapaiannya. Kalau anak sekarang 17 tahun masih manja sama orang tuanya, dalam hidupnya masih harus disupport orang tuanya, masih tangannya menengadah kepada orang tuanya untuk meminta kepada kedua orang tuanya. 17 tahun bingung mau ngapain, 17 tahun masih nggak ngerti apa tujuan dalam hidupnya, dari mana dia, untuk apa dia, dan mau kemana dia nanti. Masih muncul pertanyaan-pertanyaan yang dia nggak bisa jawab. Umur 17 tahun udah balik, udah jelas baliknya, tapi belum bisa membedakan mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Masih suka terpengaruh dengan hal-hal yang sebenarnya nggak semestinya dia terpengaruh atas itu. Maka sejatinya ditunda dulu untuk memberi warisan itu jauh lebih baik. Tunggu sampai waktu yang tepat. Nah, kita sebagai pemegang wasiat daripada harta anak yatim kadang bertanya-tanya, bolehkah saya menggunakan harta anak yatim ini untuk kepentingan dan keperluan anak yatim dalam kepengurusannya? Dijawab, boleh. Asalkan masih dalam batas kewajaran. Untuk mengelolanya ada gaji yang diterima misalkan. Atas dasar kewajaran diperkenankan dia mengambil hal tersebut. Sebagaimana ada panti asuhan yatim, macam-macam. Ada panti asuhan yatim lalu menerima dana sumbangan, dana donasi, lalu dia menyerahkan kepada anak yatim, tapi juga dikelola dalam pengelolaannya. Ada gaji buat guru-gurunya yang membersamai, silahkan atas batas kewajaran. Wajar ya di Wonosobo UMR misalnya, berapa UMR Wonosobo? Taruhlah 2 juta misalkan. Maka dari nominal 2 juta tersebut, dalam batas kewajaran UMR tersebut, boleh dia mengambil untuk kepentingan kepengurusan anak yatim. Tapi dia harus bertanggung jawab bahwa kepengurusan anak yatim ini terkait makannya, manajemen waktunya, yang mengajarinya, memandikannya, mengurusinya, maka dia terlibat di dalamnya. Lah, kalau sampai besarnya ternyata sudah habis, ya sudah, karena ini sudah dipakai untuk beliau juga. Karena dalam perjalanan misalkan beliau usia yatimnya adalah usia 3 tahun. 3 tahun nanti beli susunya mungkin, beli pakaiannya, beli alat ininya, alat itunya. Sedangkan kita bukan orang yang berkecukupan untuk menanggung hidupnya. Maka diambilkan dari harta-harta tersebut, cara yang ma'ruf dibelikan untuk kepentingan sang yatim tersebut. Dibelikan untuk kepentingan anak yatim tersebut. Nanti kalau mencapai usia balik ternyata masih ada sisa, baru berikan kepada anak yatim tersebut. Bolehkah diperkembangbiakan? Nah, sering juga terjadi pertanyaan, kalau menerima harta anak yatim, boleh nggak misalkan dipakai bisnis untuk jual beli kambing,
ataupun yang lainnya. Harta itu kembali kepada izinnya anak yatim tersebut. Tapi dia masih kecil untuk dilibatkan keluarga besarnya. Bagaimana keluarga besar itu menghendaki? Hendaki dikelola aja, udah dikelola aja, silakan dikelola dengan sebaik-baiknya. Kalau diizinkan karena saking banyaknya anak yatim ini punya harta, sebagiannya dibelikan kambing sehingga kambing itu berkembang biak, banyak, usia dewasanya dari pelihara cuma 20 ekor jadi 2000 ekor, maka 2000 ekor itu haknya anak yatim. Ini perihal harta anak yatim ini nggak boleh dimakan sembarangan jemaah, karena termasuk hal yang Allah paling benci adalah memakan harta anak yatim. Dijelaskan para ulama mufassir, memakan harta anak yatim di sini adalah dia berbuat zalim kepada hartanya si anak yatim tersebut dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tidak wajar dari harta anak yatim tersebut. Tapi kalau lagi-lagi jemaah, tapi kalau jasa mengurusnya, lalu beliau digaji lewat mengurus harta anak yatim tersebut, maka diperkenankan ada gajinya. Contoh pengelolaannya ada di panti asuhan yatim yang jamaah nanti bisa searching, bisa tanya itu mereka mengelola anak yatim dan bagaimana sistem mengelolanya, siapa yang mengurusnya, dan bagaimana terus kemudian pengurus itu mendapat bagian, berapa persen dia dapat bagian atau berapa UMR yang dia dapat, selama masih dalam batas hal yang diwajarkan, diperkenankan. Tapi kalau udah sampai mengambil keuntungan, kerja sebentar saya mau digaji 500 juta, batasannya jemaah. Batasan itu bisa disebut batasan adalah saat dianggap wajar dalam satu kota. Dalam bab ini ya UMR lah, gitu aja. Next. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Dan jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Apa maknanya? Dan janganlah kalian mengambil baik-baiknya harta anak yatim tersebut lalu menukarkan dengan barang terburuk buat anak yatim tersebut. Padahal anak yatim itu punya harta yang baik. Jadi kalau kita mampu beliin beras yang kualitasnya premium untuk anak yatim, jangan beliin beras perak yang harganya murah, yang kualitasnya paling rendah. Ya kalau emang anak yatimnya mampu, beliin aja yang bagus. Anak yatimnya sanggup membelinya lewat harta yang ditinggalkan orang tuanya yang sudah wafat, belikan yang bagus. Saya ini ibunya, anak saya yatim karena suami saya meninggal. Lantas apakah kalau saya memakan hartanya dari waris apa yang diwarisi oleh ayahnya itu termasuk zalim? Tidak. Karena bagi sang ibu, ibu punya tanggung jawab untuk merawat anaknya. Hadis ini dan ayat ini nanti berlaku ia kepada siapa? Kepada semua pihak, hamba-hamba Allah mengelola anak yatim termasuk ibu, tapi lebih condong ditujukan kepada orang yang di luar. Nanti ibu gimana? Ya, ibu tetap merawat anaknya. Bukankah seringnya kita melihat secara umum ibu yang paling sayang dan cinta kepada anak-anak mereka? Dan seorang ibu juga yang paling mau habis-habisan dan mati-matian demi anak-anak mereka. Bahkan gak jarang ia jadi backbone, jadi tulang punggung menggantikan posisi ayah yang telah tiada. Ibu kerja sana sini, banting tulang sana sini, masuk pagi, pulangnya malam, berangkat anak-anak masih tidur, pulang anak-anak ya sudah tidur. Untuk jadi apa? Jadi backbone, tulang punggung keluarga. Maka ibu yang paling paham kondisi anaknya. Kalau suami saya nggak ninggalin apa-apa, ini perjuangan untuk seorang single mother atau single parent. Kalau perempuan dapat harta, itu sebenarnya nggak ada kewajiban untuk menafkahi keluarga. Kapan suaminya wafat, nanti dikembalikan kepada keluarga sang laki-laki untuk membersamai dari anak-anaknya. Tapi kalau kedua-duanya miskin, suami saya nggak punya apa-apa,
orang tua suami saya juga nggak bisa menafkahi. Niatkan kita menyambung kemuliaan hidup untuk putra putri kita, dan diniatkan untuk sedekah kepada anak-anak kita. Tidak mudah melewati fase-fase itu hadirin, apalagi ketika kita tinggal wafat. Putri-putri, putra-putra, putra-putri kita masih sangat muda belia, masih kecil-kecil, luar biasa. Tapi ada pertolongan Allah di setiap hala nafas hamba-hambanya yang tulus ikhlas mencari ridhonya Allah. Jadi Nabi itu dari kecil ya yatim jamaah. Umur 2 tahun Nabi ya piatu, yatim piatu. Dirawat sama pamannya, dirawat juga sama ibu yang menyusui beliau. Sedih ya, sedih hadirin. Tapi ternyata orang-orang hebat itu nggak lahir dari kemudahan. Orang-orang hebat itu lahir dari beragam macam kesulitan yang menerpa hidup mereka. Walhasil kita melihat tangguhnya mental Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang sama itu bisa tertempa kepada diri seorang hamba manakala dia makin banyak ujian. Waktu kecilnya belum ada kesempatan untuk sekolah dasar, karena dia harus ikut bantuin orang agar supaya bisa lulus SMA. Dia sudah jadi senior di bengkel, masuk kuliah dia sudah buka bengkel walaupun kecil, lulus kuliah sarjana S1, foto-foto toga dipamerkan, dia sudah punya 10 karyawan. Proses itu menempa dirinya kan hadirin. Rasulullah waktu umurnya 7 tahun itu kerja jadi karyawan dalam tanda petik kepada seseorang kaya raya yang punya kambing banyak. Ngapain kerjanya? Menggembala kambing. Umur 6 tahun 7 tahun. Kelas berapa tuh 6 tahun 7 tahun? 1 SD. Coba buka bukunya Muhammad Super Leader Super Manager, bukunya Ustadz Dr. Syafi'i Antonio. Di buku itu diceritakan dalam beberapa asar yang dinukilkan bahwa Rasulullah SAW umur 12 tahun ekspor impor Mekah Syam, Mekah Yaman. Umur 12 tahun tuh kelas berapa? 6 SD. Jadi bentukannya itu pada zaman tersebut dengan bentukan pada zaman sekarang tuh agak-agak jauh berbedanya. Di mana pada zaman itu anak-anak udah diminta mandiri, zaman sekarang orang tua atas landasan kasihan, janganlah nak, jangan bantuin mama lah nak, udahlah kamu belajar aja. Padahal nggak hina kok anak-anak membantu kita berdagang. Kalau kita punya dagangan, anak kita nggak apa-apa bantuin kita berdagang. Tidak lantas menjadikan diri mereka terhina, tapi justru malah membuat mereka latihan bahwa mencari rezeki yang Allah hamparkan itu harus agar menjaga dirinya tidak meminta-minta. Maka kalau belum punya pasangan, untuk menafkahi pasangannya minimal nafkahi diri kita sendiri supaya tidak meminta-minta, supaya nggak jadi hamba yang tangannya di bawah minta-minta. Begitu hadirin jamaah sekalian yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kalian memakan harta mereka, bersamaan dengan itu kalian mencampur dengan harta kalian. Para ulama menjelaskan ini tentang mencampur adukan antara dua harta. Satu, harta anak yatim. Dua, harta milik kalian. Supaya kalian bisa mencari alasan untuk memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Jangan dicampur. Sebenarnya ilmu ini ilmu yang berlaku untuk semua bidang. Jangan kalian campurkan antara harta-harta kalian. Jangan dicampur juga dengan harta anak yatim. Ternyata Allah itu mau ngajarin kita ilmu tentang manajerial keuangan. Di dalam manajemen keuangan itu, harta sebaiknya tidak dicampur. Ada 3 pos. Pos harta untuk putaran bagi pedagang, pos harta simpanan untuk darurat, pos harta yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kami pernah belajar
di manajemen keuangan sebentar itu kurang lebih ada 3 pos yang jamaah pegang. Boleh dihapus ya mas ini. Jadi pos yang pertama itu adalah harta yang dipakai untuk putaran. Ada 3 pos. Pos pertama harta putaran. Ini untuk apa? Perputaran perniagaan. Yang kedua, harta untuk hidup. Apa untuk hidup? Sehari-hari, kebutuhan harian. Ya makan, minum, air dan segala macam. Terus yang ketiga, harta putaran, harta perniagaan, harta darurat. Sebenarnya kemarin ini diajarkan oleh Allah langsung pada Maret, tepatnya tanggal 14 2022 lewat namanya ini. Dari perihal ini kemarin kita diajarkan untuk memiliki dana darurat agar supaya kita nggak kalang kabut. Diajarkan para ulama apa harta darurat atau berapa harta darurat yang kalau bisa kaum muslimin miliki hendaknya dia punyai. Berapa? Seminimal-minimalnya 1 nisab. Berapa nisab batasan? 85 gram. Sebenarnya ini diajarkan dalam Al-Quran. Quran surah Yusuf, masih ingat nggak? 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Ini mah bab keuangan jamaah. Jangan dikira itu bukan bab keuangan. Jazakumullah khairan mas. Itu bab keuangan. Jadi ilmu Al-Quran itu ilmu yang menyeluruh. Makanya udkhulu fis-silmi kafah. Kita mah tadabbur Quran aja, ntar nyambung-nyambung di hadis. Kita ambil aja ilmu dari Quran, nanti dapat banyak ilmu kok. Jangan kamu campur adukan. Apa yang dicampur adukan? Antara hartamu dengan harta anak yatim. Gimana para ulama memandang secara komprehensif? Belajarlah manajemen keuangan. Orang kalau nggak belajar manajemen keuangan, bagaimana dia mengelola uang, dapat sebanyak apapun hilang. Tentu hilang aja. Kemana nih duit? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Iya, dicatat makanya hadirin. Keluar untuk A, untuk B, untuk C, ada catatannya. Nah, pos-pos yang paling minimal, ini belum tambahan satu lagi jemaah. Pos harta, yang keempat tambahin mas, ditulis mas. Pos harta untuk hartaku untuk 3. 1 untuk perputaranku, 2 untuk aku bersedekah, 3 untuk aku ambil sesuai kecukupan hidupku. Zakat. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seperti inilah nanti hidup seorang muslim. Setidaknya dia benar-benar mengatur bagaimana seharusnya uangnya diatur. Ada perputaran, kalau dia berniaga itu dijadikan modal. Siapa jadi role model kita? Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf, yang beliau itu bukan orang kaya, salah. Bukan miliarder, salah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang sangat amat kaya. Dan bukan miliarder karena Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu adalah triliuner. Kalau dikonversikan hartanya, dikatakan oleh gurunda-gurunda kita, more or less kira-kira 72.000 triliun hartanya. Kebayang hadirin. Maka pantas kan waktu perang Tabuk sedekahnya triliunan. Sayyidina Utsman juga demikian. Waktu perang Tabuk sedekahnya 1.044 miliar kalau dikonversikan. Masih ingat nggak? Yang sedekahnya adalah 40 kuda, 960 unta plus 11.000 dinar. Nah, kembali jamaah yang dirahmati Allah. Ternyata memang diajari dalam Islam tentang menjaga keuangan. Lah, apa yang mau dijaga kalau uangnya saya nggak punya? Itulah repot jemaah.
Kadang ya ini kan berlaku kalau memang atas pertolongan Allah Anda diberi pelan-pelan, kita bareng-bareng ya jemaah, adalah rezeki yang dititipkan Allah pada kita. Ya tapi gimana, kalau dapat rezeki hari itu aja, bisa buat hidup hari itu sudah syukur. Gak apa-apa jemaah, nikmati aja proses, jalan aja dulu. Gak ada yang bisa ditabung, alhamdulillah. Gak ada yang bisa diputer buat dagang lagi, alhamdulillah. Gak ada untuk sedekah, udah alhamdulillah aja dulu. Yang penting gak maksiat, yang penting jangan dipakai berbuat dosa. Insya Allah hartanya jadi harta yang barokah. Harta barokah itu gak mesti banyak. Boleh jadi hartanya mah belum banyak, tapi penuh dengan ketenangan saat menggunakannya, daripada harta banyak. Mobilnya mentereng ternyata bukan, gak berkah, bukan hasil dari yang halal. Rumahnya mewah tapi ternyata hasil culas. Ada orang tampil parlente ternyata suka bohongin orang, suka ngambil duitnya orang, atau suka menipu orang lain. Waliyazubillahi min dzalik. Nggak ada keberkahan dalam hidup yang isinya hanyalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana huban kabira. Dan sesungguhnya tindakan-tindakan mencampur adukan harta anak yatim dengan harta kalian agar kalian zalim memakannya, atau kalian memakannya secara luas atau zalim, itu adalah huban katsira, perbuatan dosa yang amat sangat besar. Jangan dicampur adukan. Ini termasuk kita yang dijadikan bendahara RT, bendahara RW. Mungkin kita megang uang ya, uang keluarga, uang warga deh, uang warga, uang banyak kepala rumah tangga atau uang kakak. Per kakaknya misalkan nyumbang 20.000 kali 200 kakak kan udah kehitung tuh. Nah dari uang tersebut jangan Anda asal make, udahlah nggak apa-apa, pakai dulu deh. Begitu ditagih zong, gak ada uangnya ternyata. Waliyazubillahi min dzalik. Jangan sampai, karena itu berbahaya hadirin. Pakai yang memang uang kita. Makanya rumus berulang kali, ada kalimat yang sederhana yang terus diingatkan. Mampu beli, belum mampu sabar. Jangan gampang berhutang. Dan jangan kemakan gengsi. Apa sih yang membuat orang selama ini mau mengeluarkan harta yang sejatinya tidak ada dalam kantongnya, atau berhutang? Apa sih yang membuat orang mau berhutang? Faktornya macam-macam. Ada yang faktor kebutuhan, ini yang dibolehkan. Kalau memang butuh, nggak berhutang mati, boleh berhutang. Tapi kebanyakan zaman sekarang kan bukan lagi itu jamaah alasan berhutang. Alasannya gengsi. Teman-teman handphonenya pada pakai Apple, dia nggak Apple sendiri. Pokoknya aku harus beli walaupun dengan cara berhutang. Akhirnya dia berhutang. Laptopnya harus MacBook Pro, karena sekarang dia laptopnya bukan MacBook Pro, akhirnya dia berhutang maksain supaya punya itu. Tetangga kanan kirinya sudah bisa beli rumah sendiri, teman-teman seangkatannya sudah pada bisa beli rumah sendiri sedangkan dia belum, akhirnya memaksakan. Lah kita mah nggak tahu hidupnya orang hadirin. Ada yang memang orang tuanya kaya raya, kita mah ngelihatnya wah dia keren ya, bisa beli rumah sendiri, bisa bangun rumah sendiri. Boleh jadi itu mah uang orang tuanya, atau dia habis dapat warisan dari kakeknya, neneknya, warisan orang tuanya, lalu dia bangun rumah. Terus kita panas, akhirnya kita menyengaja berhutang selama 20 tahun, cicilan sekian per bulan. Allah. Pertanyaannya, apakah Anda menjamin hidup Anda sampai 20 tahun? Apa Anda jamin hidup Anda 10 tahun lagi tenang, saya pasti melunasi? Lah kalau nggak lunas, kan perjanjiannya ini nanti dilunaskan. Iya, ingat selalu Anda tertipu dengan tipu muslihat syaitan yang katanya kalau Anda mati ini otomatis lunas. Ingat, Anda mati ini otomatis lunas, tapi Anda mati membawa dosa besar, yakni tidak mau melunasi hutangnya, atau dosa besar dalam bab riba adalah membawa dosa besar riba. Mati membawa dosa besar, apa yo nyaman jemaah? Kan enggak.
Makanya kami himbau buat teman-teman di rumah, di TikTok, YouTube, Instagram, siapapun ya, kalau menonton tayangan ini, kalau memang punya hutang, lunasi segera. Semoga kita semua wafat dalam keadaan tidak membawa hutang sepeser pun. Dan juga kalau memang ada hutang yang masih ada jadwal atau cicilannya beberapa tahun lagi, saran kami karena cintanya sebagai seorang muslim kepada saudaranya sama muslim, kalau punya aset bisa dijual, jual aset, tutup hutangnya dengan jual aset tersebut. Jangan sampai kita wafat sedangkan kita masih membawa hutang. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, besok An-Nisa ayat yang ketiga. Ini tentang bab agak sering dibawakan, tapi besok kita mau melihat kepada perspektif sesuai dengan para ulama memandang perspektif ayat-ayat tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.